Malam, Bu. Malam, Bu. Bisa kita mulai saja sambil nunggu yang lain, mungkin nanti bisa menyusul. Baik, malam ini untuk web keempat kita sebenarnya mau membahas tugas keempat, tetapi kelihatannya baru ada 2 yang masuk, ditambah karilnya Mas Rohmat Khairul Anam yang ada di email. Nah, ini karena yang 2 hadir, yang 1 Mas Adi Saputro belum hadir, maka saya mulai dulu dari karilnya Mas Rohmat Khairul Anam. Tapi sebelumnya semua sehat ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Sehat, Bu. Baik, mari kita mulai saja. Beberapa waktu yang lalu Mas Rohmat mengirimkan karilnya. Nanti ini di-upload di e-learning ya, Mas Rohmat? Baik, Bu. Mengenai analisis SWOT terhadap kepuasan pelanggan UKM usaha kecil menengah untuk meningkatkan loyalitas. Sudah ada beberapa catatan yang sudah saya email kembali, sudah dibaca belum Mas Rohmat? Sudah, Bu, tapi masih proses revisian, Bu. Oh ya, kira-kira dari yang kemarin catatan Bu Hari ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Bu. Sudah jelas ya. Diulangi kembali materi untuk web kedua untuk bisa menyamakan template dari e-learning supaya isi dari setiap bab atau misalnya pendahuluan, kemudian materi, kemudian hasil dan pembahasan itu sudah sesuai dari yang dijelaskan di web kedua. Gitu ya Mas Rohmat? Iya, Bu. Ya, baik. Kemudian untuk Mas Ahmad Amir. Ya, Bu. Sebentar, ini bisa saya share di sini. Mas Amir ini tentang analisis pengembangan sumber daya dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UNAIR. Sudah saya baca dari karil yang sudah disusun ini, tetapi ini belum ada catatan. Karena saya hanya meminta bahwa ini sesuaikan dulu dengan materi di webinar kedua. Kalau pendahuluan itu menyangkut apa saja yang harus ditulis. Jadi pendahuluan ini tanpa latar belakang.
Jadi langsung di sebelah Ya, kiri, betul. template di sebelah kiri pendahuluan, kemudian sampaikan di pendahuluan itu mengapa kira-kira pengembangan sumber daya manusia itu penting sehingga kinerjanya meningkat. Berarti kalau tidak ada pengembangan sumber daya manusia itu kinerjanya biasa-biasa saja misalnya. Sehingga Anda perlu menyampaikan bahwa kalau misalnya ada pengembangan sumber daya manusia itu ternyata kinerja pegawai itu menjadi tinggi misalnya begitu. Nah itu harus disampaikan mengapa itu penting, alasannya apa. Nah alasan atau pernyataan yang Anda buat itu tentunya harus didukung dengan pustakanya. Anda ini dikuatkan oleh pendapat A bahwa ternyata dengan pengembangan sumber daya manusia itu kinerja pegawainya meningkat. Jadi Anda harus cari referensi. Nah, yang saya baca di karil Anda ini bahwa penelitian atau pendapat dari peneliti terdahulu itu belum ada di daftar pustaka. Sementara yang ada di daftar pustaka belum Anda gunakan di dalam karil. Jadi belum digunakan di dalam tulisan Anda. Sebagai contoh misalnya di nih, Anda menurut Syadam tahun 2011 pengembangan sumber daya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan misalnya. Nah itu di daftar pustaka nggak ada, padahal Anda menggunakan pendapatnya Syadam bahwa pengembangan sumber daya manusia itu diperlukan sekali. Gitu ya Mas? Ya Bu. Tinggal Mas Amin. Ya Bu, nanti saya email ke Ibu biar bisa direvisi Bu. Halo. Iya, Ibu. Iya. Nanti saya email ke Ibu Bu, filenya biar bisa dikasih ulasan. Oh, sudah saya download dari e-learning sudah. Cuman kan baru saya baca. Nanti akan saya berikan catatan, saya kirim ke email untuk Anda perbaiki, kemudian diupload ke tugas. Gitu ya Mas Amin? Ya, siap Ibu. Yang baik, mau saya tekankan bahwa dalam penulisan karil ini sebaiknya mengikuti template. Contoh ya, saya berikan contoh, misalnya, bentar. Sudah nampak atau belum? Sudah Ibu, sudah nampak. Bisa dilihat? Bisa. Oh ya, baik. Ini adalah artikel Bu Hari tentang menganalisis waiting time kapal atau waktu tunggu kapal di pelabuhan dan juga approach time sebagai indikator kinerja pelayanan operasional. Nah, template-nya memang biasanya masing-masing jurnal menghendaki template yang berbeda, tetapi paling tidak bentuknya akan seperti ini. Abstrak, ada kata kunci, kalau diminta dengan bahasa Inggris ya abstrak dalam bahasa Inggris, tetapi kebetulan di karil belum menghendaki bahasa Inggris. Kemudian pendahuluan, ini bisa disimak. Waiting time dan approach time adalah menurut siapa ini? Nah, di sini ini menjelaskan tentang pentingnya judul. Sehingga perlu saya analisa supaya orang tahu nih bahwa
waiting time itu berpengaruh terhadap kinerja pelabuhan. Salah satu indikator untuk menilai bahwa kinerja pelabuhan itu dari waiting time dan approach time. Jadi sekali lagi pendahuluan itu menjelaskan tentang pentingnya dari judul sehingga perlu dibahas. Orang perlu tahu bahwa ini loh judul saya itu sangat menarik karena alasannya bla 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 bla. Kemudian berikutnya setelah pendahuluan materi dan metode. Materi itu sampaikan sedikit tentang landasan teorinya. Kalau di Karil sesuaikan saja, mungkin tidak harus secara jelas materinya, sampaikan kalau menurut di pedoman Karil harus masuk ke pendahuluan, sedikit saja tentang judul, materinya ada di pendahuluan. Nah, materi dan metode ini menyampaikan teorinya. Apa sih waiting time? Apa sih approach time? Kemudian metodenya untuk menjelaskan ke para pembaca bahwa metode ini merupakan metode ilmiah juga harus disampaikan. Contohnya misalnya datanya dikumpulkan, yang dikumpulkan merupakan data primer yang didapat dari pengamatan dan dari wawancara. Data sekundernya dari studi literatur, juga data kinerja pelayaran di pelabuhan. Kemudian data yang diperoleh menggunakan metode analisa. Metode analisa yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif yang dideskripsikan, digambarkan. Jadi dianalisis dari data yang didapat, kemudian digambarkan, kemudian kita akan membuat kesimpulan sesuai dengan kondisi data. Itu metodenya. Jadi nanti di Karil Anda pun harus disampaikan tentang metode. Setelah itu di bab hasil dan pembahasan. Nih, jadi setiap sub tidak lagi di tengah tetapi di bagian kiri, di tepi kiri. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu ya menyampaikan data yang kita peroleh dari wawancara, dari pengamatan, atau mungkin dari pustaka mungkin. Jadi disampaikan nih loh hasil saya waktu wawancara itu ternyata ada beberapa program pengembangan sumber daya manusia. Nah, dari beberapa program pengembangan sumber daya di karirnya Mas Ahmad ya, itu ternyata menunjukkan bahwa ada peningkatan orang yang tadinya tidak bisa IT jadi bisa misalnya. Jadi ada yang didapat datanya. Bentuk pengembangan sumber dayanya dengan kursus atau dengan studi lanjut atau dengan apa, kemudian datanya bentuk peningkatan kinerjanya seperti apa. Tidak harus bentuknya angka, tetapi paling tidak dari hasil pengamatan Anda, dari hasil wawancara disampaikan di hasil. Setelah itu dibahas. Nah, dari hasil
wawancara maupun pengamatan tadi, pada saat pembahasan kalau itu harus dikuatkan dengan penelitian terdahulu, harus dikuatkan dengan pendapat orang lain yang sudah terbit di jurnal, ya disampaikan. Nanti itu yang dijadikan di daftar pustaka. Sebagai contoh misalnya, ini hasilnya angka, kemudian kita bahas kalau punya Mas Amir misalnya diperkuat dengan pendapatnya Sugiono tahun 2015 misalnya, atau pendapatnya Syadam misalnya. Tuh, jadi kita menyampaikan dengan kalimat kita sendiri, tetapi kemudian diperkuat dengan pendapat orang lain. Nah, itu yang dijadikan daftar pustaka. Jangan sampai di daftar pustaka ada namanya, tetapi di artikel kita tidak ada pendapat tersebut. Baik Bu. Gitu ya. Untuk yang lain juga saya harapkan yang lain juga mengikuti seperti ini ya. Jadi ini memang setiap jurnal menghendaki template yang berbeda, tetapi paling tidak seperti ini. Kalau mungkin di Karil belum menghendaki dua sisi, tetapi paling tidak harus menyangkut. Kemarin di webinar kedua sudah ada apa saja yang harus ditulis di dalam artikel. Ada judul, kemudian diikuti nama penulis, emailnya, kemudian abstrak, kemudian harus ada kata kunci, pendahuluan. Ini bentuk bakunya. Nanti untuk formatnya itu buat dua blog ini atau tidak, satu dulu saja Bu? Iya. Tapi Mas mungkin tetap di samping itu ya, pendahuluan di samping. Ya. Baik. Dari yang saya sampaikan itu, saya sangat berharap setelah web keempat ini sudah bisa membuat artikel secara utuh. Kebetulan ini yang mengirimkan di e-learning baru dua, Mas Adi Saputro sama Mas Amir Ambia. Nah, ini sekilas yang Mas Amir Ambia sudah saya jelaskan. Sudah paham ya Mas? Seperti misalnya ya di Karil Anda disampaikan misalnya begini. Ibu Dokter Anda Dia Pratiningsih MMAK selaku Kepala Tata Usaha mengatakan, nah itu sebenarnya kalau di skripsi atau memang perlu, tetapi untuk di Karil ini cukup itu Anda sampaikan sebagai hasil, bahwa dari hasil interview Anda mendapatkan data bahwa di lingkungan Fakultas Ekonomi sudah dilakukan pengembangan sumber daya manusia dengan bentuk apa, pelatihan misalnya, atau mungkin diklat, atau mungkin bentuknya studi lanjut, gitu ya Mas? Ya, baik Bu. Ya, nanti baik. Mas Adi Saputro nggak ada ya ini? Mungkin dari yang saya sampaikan ada yang mau ditanyakan atau saya ulang lagi sebentar? Cukup jelas Bu, nanti saya revisi ulang. Oh iya, bentar, saya ulang lagi. Baik.
mengenai bisa dilihat ini? Bisa, Bu. Oh ya, sekali lagi mengenai penyusunan karya ilmiah. Harus ada judulnya, nama penulis, alamat email dan program studi, abstraknya dalam bahasa Indonesia. Di bawah abstrak harus ada kata kunci. Nah, kata kunci ini sebaiknya diambil dari judul. Nah, Mas Amir, ini kata kuncinya kan di sini pengembangan sumber daya manusia kinerja. Kerja, ya. Ya, dibuat saja pengembangan sumber daya manusia, jadi tanpa koma, kemudian kinerja. Oh, baik, baik, Bu. Ya, dan tidak boleh lebih dari yang ada di judul. Misalnya ada ditambah apa, tetapi tidak terdapat di judul, tidak usah disampaikan. Kemudian pendahuluan, ada metodenya, seperti tadi contoh artikelnya Bu Hari, kemudian hasil dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan dan ada daftar pustaka. Sekali lagi, daftar pustaka itu tidak hanya sekedar kita ngambil, tetapi yang kita gunakan untuk menulis di pendahuluan, di metodenya menggunakan metode kualitatif misalnya, yaitu menurut siapa boleh dijadikan sebagai daftar pustaka. Jadi apa yang kita tulis di dalam karil ini harus ada di daftar pustaka. Penulisannya kemarin juga sudah disampaikan nih, penulisan daftar pustaka. Kalau buku nama belakang, singkatan nama depan, tahun, judul, tempat penerbitan, dan penerbit. Kalau dari jurnal ilmiah, nama belakang, singkatan nama depan, tahun, judul artikel, nama, ini di daftar pustaka. Tetapi kalau untuk kutipan beda lagi. Kalau misalnya nih ya Mas Amir, Baik. menurut Hadari tahun 2014 betul. Kalau di depan menurut, kemudian nama, kemudian diikuti tahun. Tetapi kalau di belakang misalnya perusahaan tidak memiliki sumber daya manusia. Menurut siapa? Tinggal dalam kurung, namanya Hadari, tahun. Kalau menurut nama dalam kurung tahun, tetapi kalau di belakang berarti dalam kurung nama dan tahun. Gitu ya. Baik, Bu. Ya. Semakin banyak membaca artikel sebagai referensi dari apa yang Anda tulis, itu akan semakin bagus dan oh ya ternyata cara menulisnya seperti ini. Jadi memang harus banyak membaca supaya kita juga bisa membuat kalimat. Ini contohnya. Kemudian kembali ke ini, nama, pendahuluan, metode, hasil pembahasan. Kemudian sekarang kita lihat isinya apa sih di pendahuluan itu. Di pendahuluan ini kemarin juga sudah dijelaskan bahwa pendahuluan itu isinya yang melatar belakangi kita membuat judul. Kalau judulnya tentang pengembangan sumber daya manusia itu bisa meningkatkan kinerja, ya berarti kita harus membuat penjelasan bahwa ini loh pengembangan sumber daya manusia itu memang sesuatu yang penting,
yang harus diadakan tanpa adanya pengembangan dengan pelatihan misalnya atau dengan studi lanjut, ya karyawan tidak ada peningkatan kinerja statis misalnya. Kemudian diikuti dengan kutipan karya orang lain yang misalnya hampir sama dengan pendapat kita, nah dicantumkan sumbernya. Begitu ya. Baik Bu. Itu pendahuluan. Nanti dibuka lagi kalau mau menulis, dibuka lagi tentang ini. Kemudian metode. Ini langkah penelitian. Tadi sudah saya contohkan penelitiannya Bu Hari mengenai waiting time dan approach time sebagai indikator kinerja pelabuhan. Nah, di bagian ini nanti akan menjelaskan bahwa penelitian itu langkahnya seperti ini, kemudian caranya menganalisis dengan apa, dan seterusnya. Kemudian setelah menyampaikan metode, ada hasil dan pembahasan. Pada bagian ini menyajikan semua data yang telah diperoleh baik dari interview, baik dari kuesioner, misalnya kalau kita menggunakan alat kuesioner, dan juga misalnya dari observasi, diamati dengan pengamatan. Nah, datanya kalau bisa disajikan dalam bentuk tabel, ya bentuk tabel. Kalau grafik ya bisa disampaikan dalam bentuk grafik. Itu hasil. Jadi apa yang kita peroleh dari penelitian kita. Kalau tadi Bu Hari penelitiannya tentang waiting time dan approach time kapal di pelabuhan, ya berarti datanya tentang waktu mereka menunggu pada saat mau sandar. Nah, kemudian dibahas dari yang kita peroleh tadi, diuraikan kalau kita mau secara deskriptif. Datanya kita perolehnya, datanya bentuknya kualitatif, kemudian kita deskripsikan. Yang kita deskripsikan harus didukung dengan analisis dan pembahasan. Ini tentang pembahasan. Kemudian setelah itu penutup. Dalam penutup itu ada kesimpulan dan saran, tinggal disimpulkan. Kesimpulan itu tidak menyimpulkan dari awal pendahuluan sampai dengan metodenya apa, tetapi cukup yang dihasil dan pembahasan yang disimpulkan. Nih, makanya di sini tulis jangan mengambil kesimpulan yang tidak dibahas, sehingga di kesimpulan ini adalah menyimpulkan dari apa yang kita bahas. Oh, datanya seperti ini, itu dampaknya begini, ini menunjukkan seperti ini, dibahas. Nah, itu yang menjadi kesimpulan. Nah, saya kira dari yang sudah disampaikan, mungkin ada yang mau ditanyakan supaya kita bisa cepat menyelesaikan karil. Bu Hari berharap karilnya bisa diunggah ke jurnal ilmiah menjadi nilai plus untuk Anda sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan untuk bisa memperjelas tugas-tugas kita. Sebenarnya masih ada satu lagi, ini punya Mas Adi Saputra, tetapi kelihatannya tidak hadir. Maaf Bu, mau bertanya. Ya.
Untuk pengiriman terakhir tanggal berapa ya, Bu? Pengiriman terakhir 50 hari lagi. kira-kira pertengahan Juni ya, Mas? Tapi sebelumnya berharap untuk Meskipun pengirimannya di pertengahan Juni, tapi saya berharap bisa semacam konsultasi dengan dikirimkan ke email supaya saya bisa memberi masukan, bisa memberi catatan, kemudian nanti saya kembalikan ke email, Anda memperbaiki, dan kemudian nanti siap untuk di-upload ke e-learning-nya. Sebagai contoh seperti ini. Ini karilnya, bukan ini, salah. Jadi nanti akan saya beri catatan di setiap karil yang sudah dikirim, sehingga Anda bisa melakukan koreksi. Kemudian kalau sudah dikoreksi kembalikan ke saya lagi, saya akan memberikan catatan lagi sampai dengan karil Anda sudah bisa fix sebagai karya ilmiah. Kemudian juga catatan karya ilmiah ini akan lebih bagus lagi jika pada saat menyusun daftar pustaka menggunakan Mendeley. pernah dengar Mendeley itu. Di YouTube Bu Hari ada itu tutorial mengenai, atau banyak Anda mencari tutorial tentang Mendeley untuk mempermudah kita menyusun daftar pustaka. Izin bertanya. Ya, boleh. Untuk di e-learning itu kan ada upload tugas 4, itu masih terbatas ya? Maksudnya terbatas itu belum bisa upload atau memang masih belum waktunya? Sebenarnya sudah bisa. Ini sudah ada 2 yang mengupload tugas ke-4. Mas Ardian nggak bisa upload? Ada keterangannya terbatas gitu. Di mana? Di tugas 4. Oh, Iya, terbatas. Jadi harus mengisi form dulu Mas di atasnya. Oh, isi form dulu. Oh iya. Abstrak sama judulnya itu diisi dulu baru bisa ngupload. Oke, siap. Makasih Mas. Oh iya. Gitu ya. Jadi paling akhir itu pertengahan Juni, itu pun harusnya sudah betul-betul bentuk karil. Nah, sementara ini kelihatannya yang sudah berhasil mengunggah itu pun juga belum fake. Makanya nanti dari yang saya jelaskan, Mas Amir bisa saya berikan catatan dan nanti saya dikirim ke email Bu Hari lagi aja Mas Amir. Ya Bu, bisa kirim ke email. Mungkin ada lagi pertanyaan? Jadi saya berharap bahwa karil ini nanti sukses untuk unggah di jurnal ilmiahnya UT. Meskipun waktunya tinggal 2 minggu. yang bimbingan Bu Hari harus ada yang masuk. Ada pertanyaan mungkin dalam penyusunan karya ilmiah? Halo, Mbak Desti, ada pertanyaan?
cukup sih Bu, paling ntar aku juga lagi completein karilnya, nanti aku kirim ke email Ibu ya Bu. Iya, boleh. Kalau masih bingung ini mau harus nulis apa di pendahuluan, saya harus menyampaikan apa di metode, saya harus menyampaikan apa di hasil, buka lagi TUWeb 2, materi untuk TUWeb 2. Di grup masih ada, ya di grup masih ada, belum dihapus. Saya berharap yang lain juga seperti itu. Kalau misalnya bingung, banyak-banyak membaca tentang artikel ilmiah. Di Google Scholar tinggal Anda ketik kata kuncinya, misalnya kebetulan karena ini yang mengirim Mas Amir ya, tentang lean management, ini punya Mas Adi Saputro, yang punya Mas Amir tentang pengembangan sumber daya manusia misalnya, klik saja di situ kata kuncinya, pasti akan keluar banyak sekali. Itu yang bisa Anda jadikan referensi. Nah, supaya tidak plagiat, tidak mengutip sepenuhnya, tadi kemarin pada saat web kedua sudah Bu Hari sampaikan, buat kalimat yang dari kita kutip itu menggunakan istilah lain. Diganti istilahnya dengan istilah lain, atau kalau misalnya di artikel yang kita ambil sebagai referensi itu menggunakan kalimat pasif, kita mengubahnya dalam bentuk aktif. Kalau kalimat aktif, kita mengubah ke dalam bentuk kalimat pasif, sehingga tidak terdeteksi plagiat. Itu yang jelas, atau caranya supaya kita bisa memperkecil Turnitinnya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Mas Adep Kila sudah mulai menyusun? Sudah Ibu, masih dalam proses penyusunan. Ayo, nanti ya. Saya kirimkan konsepnya, ya. Insya Allah. Ya. Sudah dikirimkan konsep sementaranya Bu. Ya, harus sudah mulai full ya, sudah harus mulai semua ditulis dalam bentuk karil. Siap. Baik, saya berharap pokoknya selesai perkuliahan karil, semua sudah dalam bentuk karil jadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Bu. Mas Rohmat, Mas Amir, Mas Riza, Mbak Desti, Mas Ardian. Kira-kira masih ada yang ditanyakan? Cukup Bu. Saya kira cukup Bu. Oh ya, baik. Jadi intinya saya berharap bahwa setelah TUWeb keempat ini, Anda semua sudah harus menyusun karil utuh. Boleh disampaikan ke email dulu, nanti akan saya berikan catatan, saya kembalikan lagi ke email Anda, kemudian nanti diperbaiki, kembalikan lagi, kemudian nanti siap upload di e-learning. Gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya berharap TUWeb yang keempat ini mempunyai manfaat untuk penulisan karil kita di semester ini. Dan kita akhiri karena sudah tidak ada pertanyaan TUWeb kali ini. Selamat malam, sehat selalu, semangat karil. Selamat malam.
Malam Bu. Malam Bu, terima kasih. Malam Bu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu.